Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, bahwa kita masih diberi kesempatan, tenaga dan kekuatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Kewajiban untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada kesempatan ini, alhamdulillah kita dapat memenuhi undangan Allah melaksanakan ibadah Jumat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hampir setiap khotib Jumat misalnya menyampaikan pesan takwa dalam khutbah Jumatnya. Kalau dalam setahun ada 52 Jumat, berarti jamaah Jumat mendapatkan pesan takwa dari khotib Jumat sebanyak 52 kali. Dengan kata lain, setiap Jumatan para jamaahnya mendapatkan pesan takwa. Pesan takwa yang disampaikan oleh para khatib diambil dari Al-Quran. Banyak pesan takwa dalam Al-Quran. Semua ibadah tujuannya agar menjadi orang yang bertakwa. Sebegitu pentingnya takwa bagi umat Islam, hampir setiap halaman di dalam Al-Quran ada pesan takwa. Ada satu ayat sampai 2 pesan takwa. Ada pesan takwa sampai perintahnya takwa yang sebenar-benarnya takwa. Haqqa tuqatih. Bahkan takwa harus menjadi bekal bagi diri yang dikumpulkan untuk nanti di akhirat adalah takwa. Pakaian yang menghiasi dirinya, yang menutup kekurangan dirinya, yang menjaga dirinya adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala aspek kehidupan, takwa menjadi peranan penting. Bagaimana dia mengantarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya membawa gelar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah asumsi ketika kita Jumatan
hanya disebut sebagai sholat Jumat. Seolah-olah Jumatan itu adalah sholat Jumat. Ada yang lebih penting lagi, yaitu khutbah Jumat. Bagaimana umat Islam jamaah Jumat bisa mendapatkan nasihat takwa, nasihat-nasihat keagamaan, pesan-pesan keagamaan, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah disampaikan. Setiap Jumatan kita mendengarkan Al-Quran. Setiap Jumat kita mendapatkan pesan Rasulullah yang disampaikan oleh para khatib. Sehingga tidak dibenarkan ketika khutbah Jumat, jamaah Jumatnya dalam keadaan ngantuk atau tertidur. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Jumatan, dalam khutbah Jumat ada yang didapat oleh kita, pesan takwa. Sebegitu seringnya kita mendapatkan pesan takwa, sekali lagi menunjukkan bahwa takwa itu sangat penting karena mencakup dalam segala aspek kehidupan. Kalau dilihat dari arti takwa itu sendiri, satu, takwa artinya takut. Takut kepada Allah, takut kalau perintah-perintahnya masih banyak yang belum dilaksanakan. Ada gak perasaan takwa dalam arti takut, khawatir dari perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran? Masih ada yang belum dilaksanakan. Ada perasaan kekhawatiran, perasaan takut bahwa larangan-larangan Allah masih banyak yang belum bisa kita tinggalkan. Harus ada dalam perasaan itu. Takwa kalau diartikan takut berarti kita ada perasaan khawatir perintah-perintah itu tidak atau belum dilaksanakan. Takut larangan-larangan itu belum bisa ditinggalkan. Bahkan ibadah-ibadah yang dilakukan pun harus dibarengi dengan rasa takut. Kalau ibadahnya hanya sekedar pengakuan, dalam arti kita sudah melaksanakan ibadah, kita sudah melaksanakan ibadah yang ini, kita sudah melaksanakan ibadah yang itu, baru sekedar pengakuan yang belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau belum pantas, belum layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadahnya sudah dilaksanakan, perintah-perintah Allah sudah dilaksanakan, tapi tetap apa yang sudah kita lakukan ada perasaan ternyata ibadahnya baru sekedar dilaksanakan, baru sekedar pengakuan, belum sampai kepada ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau amal ibadahnya atau pahala ibadahnya, walaupun amal atau pelaksanaan ibadah itu sudah dilaksanakan, tetap harus ada perasaan khawatir supaya kita bisa memelihara keikhlasan ibadah, kebaikan ibadah itu. Takut kalau pahala ibadahnya itu dicabut oleh Allah. Karena tidak tertutup kemungkinan dalam perjalanan hidup manusia, ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita ada interaksi dengan sesama, ada tutur kata yang salah, ada tindakan yang salah di mana kita tidak sadar.
ada amanah yang tidak disampaikan, ada ketidakjujuran, ada kebohongan, ada kezoliman, ada hal-hal yang menyinggung, yang menyakitkan orang lain di mana kita tidak merasa, kita tidak sadar, maka tetap hal itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana mempertanggungjawabkannya? Maka orang itu akan menuntut tanggung jawab kita. Dengan cara apa? Maka dengan cara amal soleh kita, amal ibadah kita, ketakwaan kita yang sudah dirintis dari awal bisa habis untuk membayar kehilapan, kesalahan, kebodohan kita yang kita tidak sadar kalau kita sudah berbuat salah kepada orang lain. Ada kebohongan, ada kata-kata yang menyinggung, yang menyakitkan, ada tindakan-tindakan yang merugikan. Di mana hal itu pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Habislah pahala itu, maka takwa. Bagaimana kita mempunyai rasa khawatir, rasa takut kalau pahala ibadahnya yang sudah dilakukan dengan susah payah. Khawatir kalau akhirnya habis diambil orang lain sebagai tanggung jawab karena kesalahan dan kekurangan kita. Dan satu lagi yang tidak boleh diabaikan. Takwa dalam arti takut, di mana kita harus memiliki rasa khawatir, di mana kesolehan kita, di mana ketakwaan kita, di mana kebaikan kita, di mana ibadah kita itu dijadikan alat untuk kesombongan, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ini yang sangat berbahaya apabila kesolehan kita, ibadah kita jadi kebanggaan, jadi kesombongan dengan menilai kecil, menilai jelek kepada orang lain. Kita yang sudah merasa lebih baik, ada perasaan khawatir seperti itu. Khawatir, ya Allah, jaga supaya dijauhkan, dihilangkan dari perasaan-perasaan di mana kita merasa sombong, lebih baik dari orang lain dalam hal kesolehan, kerajinan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memelihara kita dari rasa takut ini, sehingga kita benar-benar hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam bertindak, supaya ibadah kita tetap terjaga, kebenarannya, kebaikannya, dan ketakwaannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim fataqabbala minni innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengertian takwa adalah hati-hati, waspada, teliti dalam melangkah, dalam bertindak, dalam beribadah, dalam bersosialisasi, dalam berinteraksi. Hati-hati supaya dia tidak melangkah dengan terpeleset,
supaya tidak tersandung ketika melangkah. Hati-hati supaya yang kita lakukan tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung orang lain, tidak mengadu domba, tidak menyebarkan keburukan dan sebagainya. Hati-hati, yang keluar dari ucapan kita adalah hal-hal yang baik. Yang terlihat dari ekspresi wajahnya adalah hal-hal yang positif. Yang terlihat dari bahasa tubuhnya adalah hal-hal yang baik. Talaqatul wajhi, bagaimana wajah yang terlihat begitu menyejukkan, begitu menyenangkan, membawa kebaikan kepada orang lain. Waqaful adza, bagaimana seorang yang bertakwa itu hati-hati supaya jangan sampai orang lain dirugikan, termasuk oleh diri kita. Waqaful adza, meninggalkan atau membuang hal-hal yang bisa membuat orang lain celaka. Menjaga hati-hati supaya orang lain tidak celaka, tidak terpeleset, tidak tersandung karena membiarkan hal-hal yang bisa membuat orang lain tersandung, membiarkan hal-hal yang membuat orang lain terpeleset, membiarkan orang lain yang dapat menjadikan dirinya terjatuh. Kita harus bisa menjadi penyelamat. Jangan sampai keberadaan diri kita orang lain jadi berbuat keburukan. Jangan sampai keberadaan diri kita orang lain menjadi suudzon. Waqaful adza wa husnul khuluq, akhlak yang baik, etika yang baik. Hati-hati melangkah, hati-hati bersikap. Ini takwa. Kalau digambarkan oleh para sahabat seperti orang yang melangkahkan kaki dalam keadaan banyak duri, banyak lubang, banyak batu. Hati-hati. Termasuk ketelitian, kehati-hatian dalam beribadah. Beribadah supaya tidak tersandung, terpeleset kepada hal-hal yang bid'ah. Berarti hati-hati, waspada. Sadidu. Begitu Rasulullah SAW mengingatkan, harus memperhatikan, dibidik agar tepat sasaran. Dalam beribadah tepat sesuai dengan yang dicontohkan. Tepat sesuai dengan yang diajarkan. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Termasuk yang lebih penting lagi adalah hati-hati dalam masalah akidah. Jangan sampai akidahnya terpleset, tersandung, terjerumus kepada akidah-akidah yang menyesatkan. Akidah-akidah yang sampai terjerumus kepada kemusyrikan, terpeleset kepada kemusyrikan. Banyak dari kita yang tidak sadar kalau akidah kita ternyata bercampur dengan kemusyrikan. Kalau ibadah kita bercampur dengan bid'ah, kalau akhlak kita jauh dari tuntunan Rasulullah SAW. Dua hal takwa yang harus kita hati-hati, teliti, waspada dan kekhawatiran, sehingga ini menjadi hiasan diri kita, menjadi bekal kita, menjadi pegangan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bertakwa yang diterima oleh Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ini semua menjadi obsesi kita, cita-cita kita, usaha kita agar ketakwaan dapat diraih oleh kita. Salah satunya
melalui kegiatan Jumatan, khutbah Jumat, pengajian-pengajian, ta'lim-ta'lim di mana semua mengajarkan kepada kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khairul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimis shalah.